Mengacu pada Pergub nomor 88 tahun 2020 eh, bahwa kalau ada satu saja terkena COVID maka seluruh kantor harus ditutup. Apakah ketentuan yang sama juga berlaku pada kantor pemerintahan seperti Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi Pak Anies, kami semua membuat aturan dan tentu kami juga harus yang lebih dulu menegakkan aturan sebelum kami disiplinkan masyarakat lainnya. Jadi sebetulnya kalau mengacu pada penyebaran di Pemprov, sebetulnya Pak Sekda itu kan kenanya itu diperkirakan tanggal 7 atau tanggal 5 September, kemudian sudah mulai dirawat tanggal 7 malam. Dan gedung G itu di Balai Kota, gedung G, kemarin Pak Gubernur sudah memutuskan untuk ditutup 3 hari ke depan, mulai hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi bukan disebabkan karena terpaparnya Pak Saifullah, tapi ada 2 pegawai, 1 pejabat, 1 karyawan atau pegawai di Pemprov yang terkena virus di hari kemarin sebetulnya, dan jadi langsung kami putuskan ditutup untuk 3 hari ke depan, langsung dilakukan hari ini disinfektan di seluruh gedung dan langsung dilakukan juga di seluruh tracing. gedung ya Pak Wagub. Ya. Pertanyaan saya, apakah juga diberikan hal yang sama pada kantor-kantor swasta bahwa harus ditutup selama 3 hari? Ya sama dong, wajib ya. Jangankan kantor, istana sekalipun juga harus. Jadi memang Pak Presiden juga minta semua patuh taat disiplin. Kalau kita ke istana, luar biasa disiplinnya, jaga jaraknya, gunakan maskernya. Jadi saya kira mulai dari pemimpin memang sudah memberikan contoh yang baik. Kita semua, para pemimpin di level provinsi, kabupaten, bahkan sampai kelurahan harus memberi contoh yang baik. Dan masyarakat mudah-mudahan bisa juga mematuhi disiplin, patuh, dan taat terkait penggunaan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan protokol COVID lainnya. Maksud saya ini sih Pak Wagub, apakah berarti biar publik tahu bahwa dalam 3 hari setelah Pak Sekda meninggal dan diketahui berkantor di kantor gubernur, apakah kemudian kantor Pemprov juga akan ditutup selama 3 hari? Karena ini sudah ditutup, sudah sama ya, tutup. udah pasti tutup semuanya, sehingga apapun pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta selama 3 hari itu akan ditutup, tidak ada pelayanan sama sekali. Ya begini, kantor Pemda itu banyak sekali di Jakarta jumlahnya. Yang ditutup itu kan yang terpapar, yaitu gedung G. Gedung G itu ada 22 lantai. Itu yang ditutup ya? 22 lantai itu ditutup semua. Dari lantai 1 sampai 22 lantai ditutup mulai hari ini. Di luar gedung itu Jumat tidak? Besok. Ya tentu tidak, kan tidak ada hubungannya. Jadi yang ada hubungan langsung gedungnya tutup. Ini yang mau diberikan contoh untuk kantor-kantor swasta lainnya. Karena begini Pak Riza, karena misalnya ada 20 lantai, 1 yang terpapar di lantai 3 misalnya. Apakah logis atau masuk akal kalau semua lantai harus ditutup? Itu sebenarnya apakah itu masuk akal? Di mana judgementnya? Begini Mbak Rosi, sebelumnya kalau gedung itu 20 lantai, kemudian ada 1 yang terpapar, ya katakanlah cuma menggunakan 500 meter persegi, ya situ yang ditutup 1 kantor. Atau paling besar 1 lantai. Nah sekarang kita menerapkan, ya daripada kita berlakukan tadi 0, tidak boleh dibuka kantornya PSBB seperti sebelumnya, sekarang kan kami ada pelonggaran. Jadi dari 50% perketat 25%. Dari 20% itu namun kita minta ya disiplin. Supaya tanggung jawab itu tidak hanya pada satu pribadi, persis, tapi pada itu yang saya kantor, mau tanyakan Pak Wagub. Buat mereka yang sebenarnya disiplin protokol, mereka melakukan WFH seoptimal mungkin, tapi kan kita nggak pernah tahu 1 saja terkena, apakah itu cukup adil untuk menutup seluruh perkantoran? Ya jadi ini memang menjadi diskusi kita. Sengaja kita buat aturan sedemikian, kan ini tidak berlama-lama, hanya 3 hari. Jadi dalam 3 hari, jadi dengan sekarang kita atur begini, memang terasa sepertinya keras, tapi dengan begini semua akhirnya aware. Akhirnya pengelola gedung, semua kantor, pemilik perkantoran, karyawan, aparat, semuanya peduli. Jadi semua harus hati-hati menjaga.
Kalau enggak kan masing-masing ya mikirin masing-masing, tidak mikirin yang lain. Sekarang kalau saya berkantor di lantai 1, saya mikirin juga Mbak Rosi yang di lantai 20, disiplin nggak? Semua harus mikirin seperti itu. Jadi sekarang harus ada kebersamaan, harus ada soliditas dan solidaritas semua bersama. Ayo kita bekerja sama memastikan semua satu gedung ini disiplin. Karena kalau ada satu saja kita semua kena imbasnya. Begitu juga di pasar. Akhirnya di pasar semua orang jadi disiplin. Gara-gara satu yang lain nggak berjualan, tentu kan dirugikan. Oke.